sebelumnya pada saat setrika kan sudah pakai pewangi juga. Apa itu diperkenankan? Bagus pertanyaannya Bu ya. Jadi ini pertanyaan fikih banget ya, berkaitan dengan kain ihram dan baju yang akan dipakai saat ihram. Bagusnya cuma pakai sabun aja, jangan yang 3-in-1 ya. Kalau yang 3-in-1 itu sudah pembersih, pelembut, pewangi. Habis itu habis kering dijemur, kasih rapika lagi, nyetrikanya. Wah itu wangi banget, gak boleh. Cukup yang pembersih saja. Ini kan sampai ke hari H berangkat, insya Allah masih ada beberapa bulan. Kalau cuma pakai sabun saja, cuci bilas yang banyak airnya. Habis itu dijemur, udah kering, dilipat. Jangan setrika pakai yang wangi-wangi, setrika biasa aja, ya. Itu biasanya akan hilang beberapa bulan, sebulan 2 bulan hilang wanginya. Yang kita cari yang wanginya hilang. Dan rata-rata kalau kita titipkan ke laundry, jangan. Laundry itu semakin mahal laundrynya, semakin gak wangi. Kalau laundrynya semakin murah, semakin wangi. Jadi hati-hati kalau mau titipin ke laundry yang agak mahal, itu kurang wanginya. Tapi kalau laundry yang murah, itu biasanya yang kiloan wangi banget. Jadi kalau mau pakai laundry kiloan, bilang disetrikanya nggak pakai pewangi. Tapi kalau mau pakai laundry yang mahal, catatannya apa? Saya minta wet clean, jangan dry clean. Mintanya wet clean, pakai air. Karena mereka kadang nyucinya nggak pakai air Bu. Ya, dry clean. Nggak boleh dry clean. Kalau wet clean itu untuk membersihkan pakai air. Karena orang Islam itu memang harus pakai air. Tapi bilang aja, air kalau bisa ya nggak pakai pewangi. Lebih enak kalau di laundry yang ada mereknya dan dia bagus, halal. Nanti kita akan tanya. Kita tanya dia pakai apa. Dan jangan pakai pewangi ketika menyetrika. Dan kalau bisa cuma pakai sabun aja. Lebih bisa diorder. Kalau yang lebih murah kan nggak bisa diorder ya. Mau jadi satu nyucinya. Ya, nah ini yang kita ngeri karena wangi banget. Tapi mau lebih aman lagi, cucilah di rumah sendiri. Itu lebih aman. Lebih aman karena kalau di laundry itu banyak catatan nanti. Ya, mungkin itu. Sama-sama. Kalau udah terlanjur gimana? Misal ya, sudah terlanjur. Seperti dulu Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata bajunya untuk ihram itu wangi. Jadi ketika mau ihram pakai baju itu, kata Rasulullah SAW, kok wangi sekali bajumu? Cuci pakai air putih aja. Cuma diginiin pakai air putih, jemur, kering, pakai. Kalau mau diserika nggak apa-apa, nggak usah pakai pewangi lagi. Jadi ternyata menghilangkannya hanya dicuci pakai air putih saja. Ya sudah terlanjur wangi nih, udah kadang wangi-wangi, udah pakai air putih aja. Kemudian tinggal kalau kering disetrika, nggak usah pakai pewangi. Ya, Allah maaf bisa. Ya, kita interaktif ya supaya keinget apa yang mau ditanyakan. Nanti kalau udah sampai akhir suka kelupaan. Ya, jadi langsung ya. Kemudian memakai wangian, potong kuku, ini larangan bersama. Berburu, menganiaya binatang, karena biasanya sih memang ujian kita adalah gergetar sama merpati yang banyak. Merpati banyak, bukan dikasih makan, kalau dikejar-kejar nggak boleh ya. Kemudian memotong tumbuhan sekitar tanah haram itu juga ya. Nah ini yang paling serem nih, nomor 8 sama nomor 9. Ya, kupinang engkau di bawah naungan Ka'bah itu cuma ada di film ya. Jadi nggak boleh kalau dalam kondisi ihram. Ya, kalau kondisi ihram nggak boleh. Kalau ada yang bilang dipinang saat haji itu harus bisa dipastikan dalam kondisi tidak ihram. Dipinang saat haji itu dalam kondisi sudah tahallul. Karena kalau tidak dalam kondisi tahallul ini bahaya. Nomor 8 dan nomor 9 nggak bisa damnya kambing, harus damnya onta. Onta itu harganya 10 kali kambing. Kalau kambing 450 realan masih dapat onta 4.500. Jadi nomor 8 dan 9 ini mohon maaf, jauhi sejauh-jauhnya. Kalau nomor 10 paling kena dam kambing. Nggak paling ya, dam kambing juga lumayan ya. Cuman kadang-kadang kenapa diakhirkan, orang suka menyepelekan, bertengkar, berkata kasar, kesenggol dikit di tawaf marah, padahal itu kena dam. Keinjak marah, keinjak balas nginjak, nah ini kena dam semua, berkata kotor apalagi ya. Jadi memang ini yang harus kita hati-hati dalam kondisi kita ihram ya. Pakaian di saat ihram, sebenarnya pakaian di saat ihram itu beda antara laki dengan perempuan, udah jelas. Laki-laki hanya 2 helai kain saja. Agak berdenging. Oh ya, sebelah situ balik dulu. Ya, jadi larangan selama ihram.
Pakaian di saat ihram dulu ya. Oh ini, larangan selama ihram. Bagi laki-laki dan wanita ada larangan bersama. Tadi disebutkan wewangian, potong kuku, cukur rambut, mencukur bulu-bulu, berbulu, menganiaya binatang, ya, menikah, bersetubuh, bercumbu, mencaci, bertengkar. Ini larangan yang kita share laki perempuan sama. Ya, adapun kalau larangan yang spesifik itu biasanya masalah pakaian. Pakaian laki-laki hanya 2 helai kain, adapun wanita, nah dia rapat semua kecuali wajah dan tangan, sampai pergelangan nggak boleh ditutup pakai sarung tangan, nggak boleh ketutup pakai sarung tangan. Kalau ketutup pakai mukena nggak masalah, ketutup mukena, ketutup jilbab yang panjang nggak masalah. Tapi kalau sarung tangan nggak boleh, sarung tangan nggak boleh dan cadar nggak boleh. Di luar kondisi ihram silahkan pakai. Pokoknya kalau dalam kondisi tahallul nggak masalah, sebelum ihram nggak masalah. Tapi kalau sudah dalam kondisi ihram, maka tidak boleh pakai kaos tangan dan tutup wajah. Kalau laki-laki boleh tutup wajah nggak? Boleh. Jadi sekarang diuji sama Allah kebalikannya. Laki-laki nggak boleh tutup kepala. Kalau perempuan kan memang wajib tutup kepala. Kalau laki-laki nggak boleh tutup kepala. Tutup kepala kena dam. Kalau perempuan nggak boleh tutup muka. Tutup muka kena dam. Nah, jadi kalau laki-laki tutup muka nggak kena dam dia. Ya, pakaian di saat ihram berarti selain ini merupakan larangan. Ya, selain yang ini, artinya apa? Ini larangannya kan ya? Ini larangannya. Selain ini pakaian yang harus dipakai dalam kondisi ihram. Jadi kalau disebut memakai pakaian biasa nggak boleh, memakai sepatu nggak boleh, menutup kepala nggak boleh. Kalau buat perempuan berkaus tangan ya nggak boleh, menutup muka dengan cadar juga nggak boleh. Ya silakan. Kalau pakai masker? Nah, apakah masker itu diniatkan untuk cadar nggak boleh? Ini kalau udah pakai masker berarti niatnya apa? Kalau untuk kesehatan kan pasti ada COVID ya? Ya, kalau masih takut ya. Ya. Kalau masih takut COVID ya. Kalau masih takut COVID, apalagi misalkan kondisi kita nggak fit, atau ada yang alergi dengan banyaknya orang, ada yang juga alergi dengan debu, ada juga yang alergi dengan udara, ya udara agak kotor sedikit, apalagi mungkin masih ada masa transisi nanti, lari ke panas, akan masuk ke panas gitu ya. Itu biasanya transisi dari dingin ke panas itu juga berdebu. Nah kondisi kayak gitu gimana? Kalau nggak kuat silakan pakai masker, tapi nggak boleh diniatkan untuk cadar. Masker ya masker saja. Ya kalau saya sih, kalau yang sehat walafiat tidak menyarankan pakai masker, tidak menyarankan. Jadi kalau cadar memang dilarang, tapi kalau masker sekalipun untuk yang sehat walafiat sebisa mungkin tidak dipakai. Kacamata boleh kacamata. Ya jadi memang ini satu ujian ya. Istri Rasulullah SAW itu wajib pakai cadar. Tapi begitu ihram nggak boleh, harus dilepas. Sehingga istri Rasul itu kalau ketemu sama laki-laki yang bukan mahram, beliau begini aja, nggak gini, nggak begini, tapi begini, menghindar. Kalau kelihatan laki-laki berjumpa berpapasan dengan laki-laki yang bukan mahram, mereka hanya akan begini saja, akan berpaling ya, wajahnya nggak ditutup tapi begini. Nah dengan dalil ini kadang-kadang ada yang memberikan anjuran kalau memang harus pakai cadar, kalau merasa harus pakai cadar, yang penting kainnya nggak nempel ke wajah. Akhirnya sekarang kalau kita lihat banyak orang Arab yang pakai topi yang perempuan pakai topi, dari luar topi ada kain menjulur, ya kan nggak nggak nempel. Jadi habis pakai topi kainnya julur di luar topi. Itu kreasi ya, kreasi untuk agar tetap pakai cadar. Mungkin mereka merasa tidak nyaman karena ada beberapa yang merasa tidak nyaman. Kalau saya simpulnya, kalau memang merasa harus pakai cadar, silakan pakai, tapi konsekuensinya sempurnakanlah. Dengan apa? Dengan dam. Sayang kan kalau udah jauh-jauh, mahal, waktunya juga nggak cepet kita dapat kuota, memang harus nunggu. Kalau nggak sempurna sayang. Sempurnain aja. Kalau memang merasa harus saya pakai cadar, oke, nggak apa-apa, itu fikih. Kalau merasa memang harus pakailah cadar, tapi sempurnakan dengan dam. Sama seperti tadi sahabat. Yang malah Rasul yang memerintahkan, cukur botak rambutmu, cukur habiskan rambutnya. Kenapa? Karena kutuan. Habis itu bayarlah dam. Artinya apa? Kalau kita ingin merasa nyaman sehingga harus melanggar salah satu larangan ihram, maka sesudah itu sempurnakanlah dengan dam. Ada salah seorang sahabat pria juga pada saat itu alergi dengan kain ihram. Kan kita tahu jenis kain ihram ya, yang rada kayak anduk ya.
Ada yang kasar anduknya, ada yang lembut anduknya. Nah dia mungkin waktu zaman itu nggak ada yang kalau kayak sekarang kan anduk ada beberapa grade ya. Jadi anduknya kasar, alergi gatal-gatal. Kata Rasul apa? Kamu yang nggak alergi pakai kain apa? Nggak tahu dia Rasulullah, pokoknya saya cari yang halus. Ya sudah, ganti pakai sutra, bayar dah. Ya, laki-laki kan nggak boleh pakai sutra. Ini harus jadi pakai sutra, kenapa? Untuk agar tidak garuk-garuk. Pokoknya kalau lagi hiram nggak nyaman itu nggak enak. Ya akhirnya sudah kamu ganti saja pakai sutra, tapi bayar dam. Karena itu merupakan pelanggaran syariat lagi, bukan cuma pelanggaran ihram. Karena kan laki-laki nggak boleh pakai kain sutra. Nah, masalahnya dia alergi. Kalau kain-kain yang rada kasar, ada orang yang alergi memang. Jangan pakai, ngelihat aja. Ada yang baru ngelihat, wah gatal itu ada. Ya ada yang lihat semut aja, belum kena semut, lihat semut ada nggak gitu? Lihat semut udah, gatal-gatal, ya hati-hati. Nah ya silakan ibu. Ya. Pada saat sholat, pada saat sholat kan kita harus menutup aurat. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai baju biasa tanpa ada penutup, bukannya punggung tangan itu termasuk aurat wanita? Cakep pertanyaannya. Bukan cuma sholat sunnah bu, sholat wajib, berapa sholat wajib itu dalam kondisi ihram? Banyak sholat wajib. Sholat wajib banyak yang kita lampaui untuk dalam kondisi ihramnya haji ya bu ya. Bukan ihramnya sunnah, bukan ihramnya umroh. Kalau ihramnya umroh paling sholatnya cuma 1-2 kali sholat wajib. Tapi kalau ihramnya haji banyak, beberapa hari kan? Kan beberapa hari. Nah ini untuk yang pendapat, kan pendapat fikih beda-beda. Antara punggung tangan aurat atau bukan, itu pendapat fikih beda-beda. Jadi kalau ada yang mengatakan tangan, telapak kata Rasulullah SAW yang boleh terlihat. Kalau disebut boleh terlihat, artinya bukan wajib terlihat bu ya. Wajib terlihat hanya dalam kondisi ihram. Tapi kalau selain kondisi ihram boleh terlihat. Yang boleh dilihat dari seorang wanita yang melihat itu yang bukan mahram hanyalah wajah dengan tangan sampai pergelangan saja. Itu tangan sampai pergelangan apakah telapak batin atau zuhur? Ternyata sepakat ulama mengatakan al-butun wa zuhur. Telapak dalam dengan telapak luar boleh kelihatan oleh lawan jenis yang bukan mahram. Oleh karena itu, karena boleh terlihat, maka dalam sholat pun bukan termasuk aurat. Itu pendapat jumhur, pendapat beberapa ulama. Ada satu pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat itu, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i saja. Yang punggung tangan harus ditutup, itu pendapat Imam Syafi'i. Makanya kalau pendapat Imam Syafi'i, punggung tangan harus ditutup. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau kesentuh sama yang bukan mahram, maka batal wudunya. Untuk yang pegang mazhab Syafi'i, nanti kalau mau tawaf harus ganti niat, ganti mazhab. Karena kalau nggak ganti mazhab, tawafnya nggak akan selesai ibu. Kenapa? Karena pasti kesentuh, pasti kesentuh. Sekarang padat, padat banget. Ya sekarang padat banget, pasti kesentuh lawan jenis. Nah mungkin akhirnya ada yang mengatakan udahlah saya pakai mazhab Syafi'i aja, nggak apa-apa, kita usahakan nggak sentuh. Akhirnya dia pakai sarung tangan. Kalau saya prinsipnya mau melanggar larangan ihram, maka sempurnakan dengan dam. Nanti kita bahas damnya. Apakah harus kambing ataukah tidak? Ternyata tidak harus kambing. Yang harus kambing itu tadi kalau pelanggaran berat ya, minyak wangi, ngomel-ngomel itu kambing. Selebihnya ada pilihannya. Ya, intinya apa? Kalau memang mau melanggar larangan ihram, maka hendaklah disempurnakan. Kalau menurut Imam Syafi'i, kesentuh yang bukan mahram batal wudunya. Sedangkan tawaf harus dalam kondisi berwudu. Jadi kalau enggak kita niat, enggak pakai mazhab Imam Syafi'i dulu ketika nanti tawaf, atau kita rapetin aurat kita. Tapi sekarang unik bu, mungkin tangan enggak kesentuh, wajah kesentuh. Karena orang-orang Arab lebih tinggi dibanding kita. Ketika kita tawaf, kita di bawahnya. Kadang-kadang tangan mereka menggandeng atau ngelindungin anak orang-orang perempuan di depan mereka. Itu berkali-kali wajah kita akan kena. Bahkan orang Asia kan pendek-pendek bu ya. Saya aja yang segini posturnya rata-rata sedang. Kalau sama orang Arab gak terlalu timplang. Itu kemarin umroh ngambang bu, saya ngapung. Kenapa ngapung? Karena kanan kiri dempet. Nah dia lebih tinggi dari saya. Saya segini gede aja itu ngapung. Apalagi ibu yang mungil-mungil. Kalau udah ngapung ya, udah ngapung itu ya tangan mereka nyentuh pipi kita. Ya kita mungkin kesentuh pundak mereka.
Nah, jadi memang ada niatan, harus ada niatan saya rubah mazhab dulu ketika akan tawaf. Ini untuk mereka yang pegang mazhab ya, yang pegang kuat mazhab Syafi'i misalnya. Karena kalau untuk mazhab Syafi'i sentuhan dengan yang bukan mahram batal. Termasuk dengan suami. Suami kan bukan mahram. Mahram itu kan definisi orang yang haram kita nikahi. Suami yang nggak boleh haram nikah dengan suami, nggak boleh jadi suami kalau mahram. Ya, makanya suami itu bukan mahram. Makanya kalau Imam Syafi'i kesentuh oleh suami dalam kondisi berwudu juga batal. Kalau pendapat mazhab Syafi'i. Dan sebenarnya orang Indonesia ini nggak jelas mazhabnya apa. Cuma kalau ditanya jawabnya Syafi'i, ya. Wong yang nggak pakai kerudung bilangnya mazhabnya Syafi'i. Padahal nggak pakai kerudung. Imam Syafi'i itu cukup keras kalau untuk masalah hijab perempuan. Beliau mengatakan wanita itu hanya boleh terlihat satu mata saja. Ini mazhab Syafi'i untuk hijab wanita. Wanita hanya boleh terlihat satu mata. Kalau di Indonesia unik, nggak pakai jilbab ditanya mazhabnya apa? Syafi'i. Saya nggak ngerti Syafi'i dari mana. Tetapi itu sekedar, ya silakan Bu. Kalau ada waktu di akhir mazhab ini misalnya penasaran sekali wajibkah memakai? Kalau misalnya memegang salah satu berarti harus mempelajari sejak masa. Iya. Cakep Bu. Ya insya Allah ya. Ya silakan. Boleh balik ke slide yang larangan. Oh boleh. Saya mau nanya beberapa poin. Iya. Pertama mengenai terlihat aurat ini untuk sesama wanita gimana ya Ustazah? Iya, bagus. Kalau Cakep. itu suka terlihat itu. Ya betul. Bagus pertanyaannya. Terlihat aurat. Nanti kan kadang-kadang kita masuk ke dalam kamar ya. Misalnya nih kalau lagi mau umroh dari Madinah ke Mekah. Habis itu sebelum kita mengerjakan prosesi umroh, biasanya transit dulu di kamar hotel. Transit di kamar hotel ngapain? Wudu, yang jelas. Biasanya makan dulu, habis makan wudu. Habis makan wudu kan ke kamar hotel. Karena sekamar kita qadarullah bukan sama suami misalnya, tapi sama perempuan lain, sama jemaah lain, kita ngerasa bebas. Bebas perempuan sama perempuan gitu ya. Buka-bukaan semua. Boleh nggak? Sekarang saya tanya. Ihram itu larangan ya, artinya mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Hubungan suami istri saja yang halal berubah menjadi haram. Sesama wanita muslimah boleh terlihat aurat. Nah, ini berubah nggak menjadi haram? Itu perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan sama, berubah nggak boleh kelihatan. Ada yang mengatakan kalau sama-sama muslimah ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh aurat mughallazah, nggak boleh aurat besar. Aurat-aurat kecil aja seperti kepala boleh kelihatan, tapi kalau yang selebihnya nggak boleh kelihatan. Kita kadang-kadang kalau mau itu kan bebas ya, buka kepala, kemudian udah gulung tangan, ya kemudian kaos kaki juga buka, malah ada yang santai kayak sepatu celana dalam, celana panjang dalaman digulung sampai atas gitu ya, celana panjang yang dalam gulung sampai atas. Nah, udah kelihatan semua akhirnya. Karena kita khawatir takut masuk ke dalam pelanggaran, maka bagusnya hati-hati dan berwudunya benar-benar masuk ke kamar mandi, bukanya di kamar mandi aja. Karena memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama agak cukup keras, tidak boleh terlihat juga antara sesama muslimah. Khususnya, sekali lagi khususnya kalau pakai mazhab Syafi'i. Karena kalau kita lihat saudara-saudara kita dari Malaysia, dari Thailand, itu mazhabnya pegang kuat dia Syafi'i. Ya, Malaysia, Singapura juga Syafi'i. Itu rapat gak akan buka sama sekali. Wudhu pun tidak akan buka dia. Betul-betul rapat pakai mukena ya begitu juga, terikat terus. Kalau mau wudhu ya betul-betul dalam kamar mandi. Buka-bukanya dalam kamar mandi sendirian. Cuma dari Indonesia memang yang gak jelas mazhabnya. Jadi kalau mau wudhu dia ikut negara lain. Karena kalau dari negara-negara lain itu biasanya mazhabnya Hambali, Hanafi, Maliki dari negara Arab terutama. Kalau negara Arab kan gak ada aturan gitu. Udah tempat duduk perempuan semua bebas merdeka. Coba lihat di dasar ya, buka semua, sama-sama perempuan dalam kondisi ihram semua. Indonesia yang rada setengah hati karena bingung mau pakai apa. Tapi kalau dari Singapura, Malaysia rapat dia, mereka komitmen. Itu pada saat Ya, mereka komitmen pakai, tapi tidak untuk urusan sarung tangan. Mohon maaf, sarung tangan di dunia ini khusus untuk Indonesia. Jadi kadang-kadang kerudungnya, jilbabnya tipis, nerawan, tapi pakai sarung tangan. Aneh juga, gitu ya. Kadang-kadang kerudungnya tipis, jilbabnya juga nerawan, bukan hanya tipis. Ketika sholat kemana-mana, tapi sholat pasti pakai sarung tangan. Kadang bingung, apa yang ditutup sebenarnya, gitu ya. Jadinya,
Nah itu dia, kita kalau mau komitmen, bagus Ibu tadi mengatakan kalau ada kajian khusus tentang madhab, bagus, apakah kita harus bermadzhab atau tidak, gitu ya. Itu nanti kalau kita lihat, ada waktunya nggak? Iya silakan, siapa yang nanya? Itu pada saat kita sudah berikhram, Ya. sudah niat ikhramnya. Kemudian kalau pada saat haji pun demikian ya Ustaz. Sama. Jadi berhari-hari pun kalau misalnya mau wudhu sesama muslimah juga. Iya, bagusnya sih, bagusnya untuk kehati-hatian. Kalaupun kita tidak memegang satu madhab, tapi kehati-hatian. Khawatir jatuh ke dalam pendapat yang ternyata emang nggak boleh kelihatan. Kalau ada yang melogikakan, kan sama-sama perempuan, ya kalau ibarat kata kita sama-sama perempuan adalah mahram, memang sama-sama perempuan mahram. Ya, oleh karena itu karena sama-sama perempuan mahram, nggak apa-apa kelihatan aurat. Dan sekarang yang namanya ihram itu sesuatu yang memang susah untuk dilogikakan. Sebagai contoh tadi, hubungan suami istri sudah halal. Kenapa ketika ihram jadi haram lagi? Ya itu kan yang repot. Hubungan suami istri yang sudah halal saja, tiba-tiba jadi haram lagi. Cukur rambut halal-halal saja, begitu ihram jadi haram lagi. Ya kemudian potong kuku halal-halal saja. Kenapa ketika ihram jadi haram lagi? Pakai baju yang kayak apapun juga berkancing misalnya, kan nggak apa-apa. Tapi kenapa ketika ihram jadi haram lagi? Memang satu kondisi yang membuat kita membatasi interaksi yang tadinya sudah nyaman. Sebenarnya kondisi-kondisi ini hanya dituntut nggak lama kan ya. Kalau haji cuma 5 hari, 6 hari melatih kita untuk bisa menahan hawa nafsu. Artinya Allah ingin memberikan penyadaran kepada kita apa yang sudah aku tetapkan. Kamu suka nggak suka harus turut kalau kamu sudah masuk ke dalam wilayahku. Nah itu dia. Karena masuk ke dalam tanah suci berarti masuk wilayah rumah Allah, Baitullah. Allah yang buat aturan. Rada susah kalau mau pakai logika. Jadi mungkin supaya nyaman, dinyamankannya seperti itu. Dalam kondisi ihram kita masuk ke kamar mandi kalau mau buka-buka. Mungkin nanti yang akan menjadi kendala adalah yang kurang nyaman orang-orang yang tengah haid. Haid kan rada lama ihramnya. Ihram wanita haid tunggu dia bersih kan, baru dia bisa selesai semua. Artinya begitu bersih haid, dia kemudian tawaf, habis tawaf sa'i, tahallul. Nah boleh jadi kan panjang. Semoga sih nanti nggak ada yang benturan dengan kondisi haid ya. Pokoknya kalau haid, apa yang harus dikerjakan? Cepat-cepat minum zam-zam yang banyak. Doa. Zam-zam itu 5 syuribalahu, tergantung orang yang minum. Kalau yang minum doanya ya Allah hentikan haid itu bisa berhenti. Ya bisa berhenti saat itu juga. Pokoknya intinya pas mau tawaf deh. Tawaf saja larangan dalam kondisi haid. Kalau mau wukuf, mau sa'i nggak masalah. Tawafnya itu ya. Jadi makanya tinggal doa aja. Dibanding obat-obat yang ada sekarang, zam-zam lebih kuat. Ya kalau kita percaya. Zam-zam lebih kuat karena Allah yang menciptakannya ya. Jadi itu kalau kita lihat tadi larangan. Ya menandakan gimana kalau sama teman satu kamar perempuan, karena memang ihram ini kondisi spesial, upayakan juga tidak buka-buka, itu aja. Karena kekhawatirannya apa? Terangsang syahwat dengan lawan jenis aja nggak boleh. Apakah iya bisa terangsang syahwat dengan yang sejenis? Jangan bilang enggak. Kadang-kadang kita suka komentar, cantik ya, sama-sama perempuan, cantik ya, masya Allah ada perempuan secantik itu, gitu ya. Misalnya kita lihat, apalagi kalau begitu kita lihat rambutnya tergerai, itu juga hati-hati. Makanya kenapa harus tutup semua, dan itu latihan untuk menjaga mata, ya, menjaga syahwat kita dari apapun yang terlihat indah ketika dalam kondisi ihram. Ya. Nanti akan lihat kalau lagi masih musim ya, kalau lagi masih musim merpati juga indah kayaknya kalau digodain. Ini aturan bagian ihram seperti ini. Nah kita masuk pelanggaran dan dam. Pelanggaran atau dam? Ya menutup kepala kalau untuk laki-laki. Nah ini jenis dam ya, jenis dam dan denda atau dendanya. Memotong seekor kambing itu paling utama. Kemudian sodakohnya 3 sok. 3 sok itu untuk takaran 6 orang fakir miskin. 1 sok sama dengan 3 kg. Anggaplah karena kita makannya nasi, maka 3 kg beras. 3 kg beras itu dibagi ke 3 kali 3, 9 kg beras dibagi ke 6 orang fakir miskin. Kalau sekarang rata-rata mungkin sekitar 1 orang fakir miskin 25 real. 25 realan. Jadi 9 kilo itu sekitar 25 kali 6. Berapa 25 kali 6? 150 real. Jadi itu pilihan. Kalau nggak sanggup membeli seekor kambing yang harganya 450, maka tadi sedekah ke 6 orang fakir miskin. Kalau ke 6 orang fakir miskin juga nggak sanggup karena nggak ada uangnya, maka silakan puasa. Nah puasa 3 hari ini untuk dam yang mana?
Untuk yang umroh saja boleh puasanya di sana atau puasanya di sini, nggak masalah. Hanya untuk umroh. Masalahnya adalah kalau kita melanggar larangan ihram bukan di ihramnya umroh, tapi di ihramnya haji. Kalau di ihramnya haji kita nggak mau bayar kambing karena nggak sanggup, kita juga nggak sanggup bayar tadi sedekah ke 9 orang ke 6 orang fakir miskin, maka pilihannya adalah puasa, tapi bukan 3 hari, puasanya 10 hari. Nah, puasa 10 hari ini gimana caranya, teknisnya? Ternyata Allah sudah menjelaskan merinci. Salasatun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. 3 hari itu harus puasa di sana di tanah suci. Yang tujuannya kalau kamu udah kembali ke tanah air aja, kata Allah. Jadi pelanggaran ihram saat haji, ya kalau nggak mau bayar kambing, nggak mau sedekah ke 6 orang fakir miskin, maka gantinya puasa 10 hari. 10 hari itu dengan rincian 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Adapun pelanggaran ihram saat umroh, maka cukup pilihannya kalau enggak dam kambing, maka sedekah ke 6 orang fakir miskin atau puasa 3 hari saja. 3 harinya ini boleh di sana, boleh di sini, boleh di tanah suci atau di tanah air. Jadi ingat-ingat pelanggarannya kapan? Harus bisa dipastikan. Saat ihram haji atau saat ihram umrah. Itu beda. Ya, berbedanya di sana. Dan kadang-kadang kita suka nggak jujur. Nggak jujurnya apa? Dengan kondisi kita. Ustazah misalnya, saya nggak punya uang 450 real. Ya sudah, kalau gitu sedekah aja ke 6 orang fakir miskin. Nggak ada juga untuk 6 orang fakir miskin 150 real. Apa iya nggak ada? Iya, uangnya nggak ada kalau buat itu. Adanya cuma buat beli oleh-oleh. Artinya dia masih punya uang. Tapi lebih bagus ya diutamakan untuk oleh-oleh sih, beli puasa aja. Ternyata puasa juga kalau untuk haji lumayan, karena 3 hari di sana lumayan. 3 hari puasa di tanah suci. Nah makanya harus sudah prepare, bukan prepare untuk melanggar, tapi prepare paling tidak adalah 150 real kalau memang kita nggak punya uang 450 real. Paling cakep sih memang dam yang pertama, kambing. Tapi ingat-ingat juga itu kan kalau ada kesengajaan motong rambut. Orang Indonesia tuh terkenal dengan suka bayar dam. Jadi bukan motong rambut, rambutnya rontok sendiri padahal. Rontok sendiri aja dihitung berlembar. Rontok sendiri, ada 2 lembar, berarti 2 kambing ya. Itu makanya seneng banget yang namanya mutawif tuh sama orang Indonesia. Kenapa? Banyak yang harus dibayar. Padahal enggak, kalau rontok sendiri enggak masalah, enggak usah bayar dam. Rontok sendiri itu bukan karena kesalahan kita. Ya, yang nggak boleh itu kalau kita rontokin, itu nggak boleh. Contoh apa? Ini pusing di kepala. Kadang-kadang ibu-ibu suka nyetok rambut kan, tok gitu. Nah itu kan emang dicopotin kalau gitu. Ada yang rontok wajar karena ditarik, dicetok. Nah jadi jangan, sudah. Ya artinya usahakan kalau pusingnya pencet-pencet aja. Jangan tarik-tarik rambut dalam kondisi ihram. Ya. Cukur juga nggak mungkin kan, ada yang nggak sengaja cukur, pasti kan sengaja. Jadi kalau memang sengaja pasti kena dam. Masalahnya adalah minyak wangi. Minyak wangi boleh jadi nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak kena. Maksudnya nggak sengaja apakah nggak sengaja pakai? Bukan. Kalau nggak sengaja pakai kena, karena kan kita yang action. Yang nggak sengaja itu kalau kita lewat toko minyak wangi, dari dalam ada aroma minyak wangi keluar. Pas lagi mereka mungkin lagi bakar buharat, lagi bakar yang asap-asap yang wangi. Keluarlah asapnya dari dalam, kita kena, itu nggak sengaja. Nggak masalah kalau nggak sengaja. Kita tawaf nih, kalau dalam kondisi ihram kan tawaf nggak boleh nempel-nempel ke Ka'bah, wangi Ka'bah. Tapi tiba-tiba kedorong kepepet nempel, itu kan didorong, nggak kena. Yang nggak sengaja maksudnya itu. Bukannya nggak sengaja kelupaan. Habis selesai niat ihram, masuk kamar di Mekah, serot banyak wangi, atau pakai dior. Ya lupa yang kayak gitu kena dam. Ya karena memang kita yang actionnya untuk menempelkan si minyak wangi ke diri kita, gitu ya. Ya silakan. Ya betul, ini ikat rambut. Nah ini dia. Mulai sekarang cari ikat rambut jangan yang nempel-nempel rambutnya. Kadang-kadang ada ikat rambut, mohon maaf kalau pakai karet itu pasti nempel. Jangan pakai karet gelang apalagi, ya. Cari yang memang bahan yang insya Allah nggak nempel-nempel. Dan kalau bisa masih ada berapa bulan nih? Cari treatment rambut supaya nggak rontok. Aisyah radhiyallahu anha, tadi kan kita sebutkan tuh, pakaiannya ternyata wangi. Rasul suruh cuci pakai air putih. Itu beliau dalam kondisi haid. Kemudian mau ihram.
Kenapa? Karena memang dalam kondisi haid ya. Bahkan beberapa riwayat mengatakan beliau sudah ihram dalam kondisi haid. Sudah ihram dalam kondisi haid, cuman pengen ganti baju. Jadi ingat nih, dalam kondisi ihram tuh boleh ganti-ganti baju, tapi semua baju yang dipakai saat ihram tidak boleh wangi, gitu aja. Nah, Aisyah pengen ganti. Nah, karena sudah bersih haid, maka diperintahkan untuk mandi besar. Dalam kondisi ihram mandi besarnya nggak boleh pakai wangi-wangian. Nah, jadi gimana? Udah ini aja, air aja, jebur-jebur air. Nah, habis selesai mandi, Aisyah sisiran. Mungkin banyak ibu-ibu bilang, sisiran apa nggak rontok ya? Ternyata nggak ada riwayat Aisyah rontok rambutnya. Ya itu dia, nggak ada riwayat rontok rambutnya, atau memang nggak diceritakan. Karena sisiran itu bukan dalam bentuk potong rambut atau merontokkan rambut. Jadi sebenarnya lebih simpel. Kalau memang kondisinya bukan dipotong sengaja, nggak masalah. Tapi kita kan hati-hati. Jangan-jangan Aisyah bukannya memang nggak menceritakan rambutnya nggak rontok, tapi asli jangan-jangan memang rambutnya tidak rontok. Berarti kan bagus. Pakai sampo apa ya? Nah itu yang kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu pakai sampo apa. Kalau orang-orang zaman dulu kan telaten ya, yang merang, yang orang aring, itu orang-orang zaman dulu. Kalau sekarang kan kita asal wangi. Asal wangi nggak ngerti itu apa. Kadang nggak tahu itu apa, dipakai aja ya. Jadi memang mungkin dari sekarang coba treatment penguatan rambut. Pakai sampo telur aja beneran gitu ya, telur madu. Cuma kita nggak berani kan, karena kalau sampo telur kita beli, tapi kalau telur beneran ditaruh ke rambut kan ada takut. Padahal sebenarnya itu lebih bagus kalau orang-orang zaman dulu tuh masya Allah telaten. Lidah buaya aja bukan sampo lidah buaya, tapi asli lidah buayanya, ya, yang kemudian ditempelkan ke kulit kepala. Coba deh dicoba dulu supaya nanti agak berkurang kasus rontoknya. Biasa deh kita kalau yang udah lolita apalagi lolos 50 tahun itu biasanya rambut sudah mulai bukan cuma memutih tapi menipis gitu ya. Nah ini yang ada kita khawatirkan nempel-nempel di jepitan ataupun di karet ya. Nah itu dia. Jadi ini pilihan sebenarnya. Dam semua pilihan kecuali tadi yang disebutkan. Yang onta tadi itu nggak pilihan. Akad nikah, menikahkan, jima, ya kemudian juga bermesraan dengan suami. Kalau dengan suami saja kena dam onta, apalagi bukan dengan suami. Hati-hati. Jangan-jangan berapa onta itu ya. Repot, ini hati-hati. Kalau dengan suami sendiri aja bermesraan kena dam onta. Belum hubungan saja sudah kena, apalagi kalau yang bukan dengan suami. Karena kondisi tanah suci itu tidak membuat kita jadi akhirnya takut sama Allah. Banyak setan-setan juga di sana. Setan tetap banyak ya. Artinya godaan-godaan itu ya Allah, pokoknya kalau udah tergoda, ta'awuz yang banyak, minta pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim terus ada ya. Terus kalau udah tergodanya gimana? Ada yang godain maksudnya. Contoh lagi tawaf. Banyak juga kondisi-kondisi lagi tawaf itu di belakang laki-laki kan nggak pakai apa-apa ya. Cuma pakai kain itu nempel-nempel deket-deket, karena nggak semua orang yang di sana itu betul-betul bertakwa. Gak semua orang betul-betul takut sama Allah. Ada yang nempel-nempel di belakang itu juga ada beberapa kasus, banyak yang cerita begitu. Intinya ketika itu terkena kepada kita, na'udzubillah, berarti Allah juga lagi memuji kita. Kok ya kita bukan yang lain gitu. Nah jadi kalau udah begitu langsung ta'awuz yang banyak. Bahkan kalau bisa nengok aja ke belakang langsung, a'udzubillah minka, gituin aja. Aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Mungkin dia takut kalau gitu. A'udzubillah minka, langsung aja bilang begitu. Nah masalahnya perempuan suka ketakutan. Bukan bilang a'udzubillah, malah diem aja sambil nangis kadang gitu ya. Jangan, langsung aja bilang a'udzubillah minasyaitonir rajim. Nengok aja ke belakang, pengen lihat siapa orangnya gitu ya. Karena memang itu gak bisa dibohongi, pasti gak nyaman sama sekali ya. Itu tadi ya, jadi ada dam-dam yang pilihan. Termasuk tadi ya, kalau ada yang bertengkar ya, maka bertengkar juga ada pilihan. Dan memang lebih utama sebenarnya di antara dam itu memang kambing yang paling utama. Tapi kalau nggak sanggup, maka ada pilihan-pilihan tadi. Ingat saja, apanya perbedaannya? Apakah itu pelanggaran ihram saat haji atau pelanggaran ihram saat umrah? Nah ini khususnya la tantaqibul mar'ah wa la talbas qafazain. Rasulullah SAW melarang wanita yang sedang ihram pakai sarung tangan dan tutup muka. Begitu pula dengan pakaian yang dicelup dengan berbau wangi. Kalau saya sih punya tips ya untuk yang mungkin pengen tetap sholat pakai sarung tangan sholat. Dalam kondisi ihram, sarung tangan sholat itu kan ada yang sininya terbuka ya. Ya, jadi bukan bentuk sarung tangan semua. Karena ada yang bentuk sarung tangan, itu jangan dipakai. Yang sininya bolong dikit, jangan dipakai.
benar-benar yang tertutup sini saja, sini terbuka, yang cuma dicapit pakai tali sedikit karet. Kalau pada mau begitu, ya. Atau kalau ini ketutup, oke. Kan suka ada yang sininya bisa dilipat sedikit, yang atasnya bisa dilipat. Kalau pakai karet di sini kan atasnya bisa dilipat. Jadi paling tidak cuma ketutup sini. Kalau begini nih masih ada juga manset yang seperti itu ada. Manset, tahu manset? Ya, ini sengaja saya pakai rada longgar, mau nyamperin sebenarnya. Ya, ini kalau begini jangan sampai, harus pakai manset. Ini akan melorot ketika kita istilam Hajar Aswad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Susah nih. Walaupun mau kena panjang, kalau kita istilam kan angkat tangan, makanya harus pakai manset. Jadi yang dilarang adalah sarung tangan, tapi pakailah manset. Manset ini ketutup sampai sini, dan manset ada yang sampai sini, nggak masalah. Manset sampai sini, dia bukan sarung tangan, jadi sampai ketutup punggung tangannya sedikit, sininya terbuka, sini terbuka semua. Iya, manset yang zaman dulu ya. Mukena zaman dulu, betul. Ibu pernah tahu mukena zaman dulu yang terusan? Nah itu kan rata-rata ketutup sininya aja, ini enggak kan? Itu yang benar. Kalau memang mau pakai yang kayak gitu. Cuma kan nggak ada yang jual mukena zaman dulu lagi. Dan kalau mukena zaman dulu dipakai tawaf, bu, keserimpet, jangan. Iya. Iya. Yang dam ya? Yang untuk tadi terkena azab itu kalau terlihat aurat tidak terkena azab ya? Terlihat aurat sebenarnya terkena azab tidak ada kepastiannya, nggak ada ulama yang mengatakan dan hadis nggak ada, tapi yang jelas pastinya dosa. Pastinya dosa. Dalam kondisi ihram terlihat aurat pasti dosa. Dalam kondisi tawaf terlihat aurat pasti batal. Tawafnya kenapa? Karena tawaf sama dengan sholat. Sholat dan tawaf sama. Sholat terlihat aurat batal, maka tawaf terlihat aurat juga batal. Kenapa? Karena kesamaan antara sholat dengan tawaf. Hati-hati antara sholat dengan tawaf. Sholat adalah ya satu bentuk, kita tidak tawaf, kita khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam. Nah kalau bedanya dengan tawaf apa? Tawaf tidak pakai takbiratul ihram, tawaf nggak pakai salam. Tapi tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Dan perbedaan lain adalah kalau tawaf boleh ngobrol, kalau sholat nggak boleh ngobrol. Tapi kesamaan selebihnya sama, termasuk masalah pakaian. Jadi masalah aurat juga begitu, harus tertutup dan nggak boleh terbuka sama sekali. Kalau terbuka, sholat batal, maka tawaf juga batal. Itu makanya batal ya. Pakai kaos kaki, wajib pakai kaos kaki. Selama haji juga begitu. Sama. Ihram ya bu ya, selama ihram. Jadi bukan masalah selama prosesi haji, tapi selama ihram. Karena sesudah kita tahallul masih ada jumrah bu. Kalau udah tahallul bebas. Maksudnya kalau udah tahallul bebas apanya? Larangan ihramnya yang bebas. Cuman yang nggak bebas adalah tutup aurat kan tetap ya. Tahallul nggak tahallul tetap harus tutup aurat. Ya. Jadi itu yang penting untuk dipastikan adalah masalah ketika tawaf. Tawaf jangan sampai terbuka aurat, maka akan batal. Semua yang membatalkan, ya membatalkan sholat seperti wudhu, nah itu kan juga sama membatalkan tawaf. Kebuka aurat sama juga membatalkan tawaf. Bedanya cuman kalau lagi sholat nggak boleh ngobrol, kalau lagi tawaf boleh ngobrol. Itu juga nggak boleh ngobrol yang buruk-buruk. Itu yang merupakan satu pengingat kita. Ya silakan. Sebenarnya nggak ketutup, nggak apa-apa bu. Kalau saya ambil pendapat yang memang cukup sampai manset saja, sampai manset aja. Saya ambil pendapat yang manset saja. Tapi kalau mau ada yang pakai, karena mungkin kebanyakan kita pakai Syafi'i, maka boleh ditutup tapi jangan semua rapet kayak pakai sarung tangan. Cukup yang sini aja, punggung sini. Nah itu ada manset-manset zaman dulu seperti mau kena zaman dulu, cuma sininya doang. Ya itu yang cakep. Jadinya sininya tetap kebuka. Memang susah nyari mau kena yang kayak dulu ya, nggak ada itu. Karena yang benar-benar tertutup. Nah itu menandakan mau kena zaman dulu memang sudah pakai mazhab Syafi'i di Indonesia. Karena akhirnya kebuka. Sejauhnya masih banyak ya. Sejauhnya masih banyak. Kainnya tebel banget kan? Kain mori, kainnya tebel, panjang, adem. Yang nenek-nenek kita kalau udah sholat pakai itu kadang nggak pakai baju bu. Ada nenek. Kenapa nggak pakai baju boleh? Karena kainnya tebel. Kalau sekarang mau kena berlomba-lomba tipis-tipisan, yang sampai dilipat sekecil-kecilnya, itu kan tipis ya. Itu nggak boleh, kita nggak pakai baju pakai begitu. Sholatnya nggak sah karena merawat. Nah yang repot kita kadang-kadang kan main beli aja mau kena, nggak pakai dalaman kerudung, jadi kelihatan lekuk-lekuk leher kita. Itu sebenarnya tidak sah sholatnya.
Itu yang repot ya. Jadi kalau mau mukena tipis harus udah pakai daleman. Benar-benar daleman itu nggak boleh berbentuk, nggak boleh kelihatan nerawang. Kalau nerawang ya nggak sah sholatnya, itu dia. Ya. Iya silakan. Apakah ihram itu harus putih? Oh ya, bagus pertanyaannya Bu. Apakah ihram itu harus putih? Ya, ihram sebenarnya kalau kain ihram Rasulullah SAW sudah mencontohkan warnanya lebih bagus putih kain ya, laki-laki. Kalau perempuan nggak pernah ada aturan baku. Perempuan nggak ada, terserah mau pakai warna apa aja. Itu untuk ihram wanita. Cuman kalau di Arab cenderung memang kalau nggak hitam putih. Kalau nggak hitam putih kenapa? Karena kan biar adem. Kalau nggak hitam putih, bahkan kalau laki perempuan kok lebih cenderungnya hitam, supaya kalau hitam itu nggak terlalu tebel pun nggak kelihatan. Sebenarnya gitu. Kan kalau putih kan harus tebel. Berarti nggak putih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak putih nggak masalah ya. Cuman memang itu tadi pengingatnya untuk orang Indonesia ya. Orang Indonesia tuh suka wanitanya pakai putih. Sekali lagi Indonesia yang suka kain ihramnya dan baju ihramnya, terutama baju ihram wanita putih, cuma tidak memperhatikan unsur tebel tipisnya. Nah ini masalah tipis, makanya Indonesia tuh sering, tapi dulu alhamdulillah sekarang udah jarang. Dulu tuh sering sekali dipanggil Siti Rahmah gara-gara itu. Siti Rahmah wanita murahan. Ya kenapa? Karena kainnya nerawang apalagi kalau udah sa'i. Sa'i itu lumayan panjang, gerak bolak-balik. Kan kalau kainnya tipis putih, lepek ya, lepek itu nempel. Sampai mohon maaf, banyak yang sa'i itu saya lihat kelihatan tali belanya. Tali belanya sudah kelihatan. Kenapa? Karena bajunya putih tipis, kerudungnya putih tipis, udah kelihatan semuanya. Tapi lepek karena gerak keringatan, dan juga ada yang sengaja memang diguyur air zam-zam kan sepanjang sa'i banyak. Kita biar seger minum sambil guyur. Kalau tebel nggak masalah. Tapi kalau tipis diguyur kelihatan semua sedalaman-dalaman. Makanya sering disebut Siti Rahmah. Kalau orang Malaysia, Singapura, Thailand marah dipanggil Siti Rahmah. Indonesia dipanggil Siti Rahmah senyum. Karena nggak baik. Oh marah kalau orang-orang sana yang lain di Indonesia itu marah banget dipanggil Siti Rahmah. Tidak, bukanlah gitu mereka. Kalau Indonesia nggak senyum. Karena Indonesia itu ramah-ramah. Ya, ramah. Kemudian sama pedagang juga suka colek-colek gitu ya, sambil nawar tuh bercanda. Nah itu dia. Orang lain nggak ada yang gitu, cuma Indonesia. Makanya orang Indonesia yang dibilang Siti Rahmah. Nah kemudian kita lihat masuk masalah darah wanita yang berkaitan dengan darah. Kalau tidak haid maka istihadah. Ya kalau haid itu kan darahnya memang keluar di waktu seharusnya, di waktu memang bulanan kita. Tapi kalau istihadah itu di luar hari kebiasaan. Maka kalau bukan darah haid maka darah nifas. Saya yakin nggak ada yang hamil 8 bulan kemudian berangkat haji sehingga melahirkan di sana, kayaknya nggak ada. Kalau mau niat melahirkan di sana pasti udah dicegah itu, ya dicegah sama ya KBIH-nya, ya dicegah sama Saudi juga nggak mungkin ngebolehin masuk karena memang harusnya tidak melahirkan di sana. Itu peraturan sekarang, beda dengan dulu pakai kapal laut ya. Ada yang melahirkan di kapal laut, ada yang melahirkan 3 bulan. Di perjalanannya aja 3 bulan. Kalau sekarang kan cepat, cuma 9 jam, 12 jam. Bahkan 12 jam rata-rata itu sudah sampai. Nah, jadi makanya kita penting untuk lihat ya darah istihadah yang sering menimpa seorang wanita. Karena wanita ini lebih kepada faktor hormonal. Kita excited saja senang bisa keluar ngeflek darah. Kita kecapean ngeflek darah lagi. Kita sedih ngeflek darah lagi. Jadi itu perempuan. Apapun juga kadang berkaitan dengan darah. Termasuk air mata darah gitu ya. Jadi memang, nah itu perempuan rata-rata ngeflek kalau nggak keputihan. Nah jadi kalau keluarnya tidak dalam masa haid, sepakati itu bukan haid. Maka tetaplah wudhu, tetaplah sholat, berarti semua prosesi tawaf nggak ada masalah. Tetap dalam kondisi suci ya. Nah kemudian kita lihat kalau lagi haid terus lantas gimana? Apa yang dikerjakan? Tidak ada larangan mengerjakan ibadah apapun juga. Yang dilarang cuma sholat dan tawaf. Sholat dan tawaf saja. Mau dia dalam kondisi ihram ya dia juga ihram. Dia juga harus jaga kondisi larangan ihram. Dia juga wukuf. Dia juga jumroh, nggak masalah. Mabit di Mina, nggak masalah. Yang dilarang cuma tidak boleh sholat dan tidak boleh tawaf, itu aja ya. Jadi yang lainnya tetap dikerjakan oleh yang haid ya, oleh wanita yang sedang haid. Jadi dia harus nunggu sampai waktu haidnya berhenti baru dia mengerjakan tawaf.
Maka pada saat haid ini apa saja yang bisa kita kerjakan? Apa saja selain tawaf dengan salat, ya. Pada saat haid ibadah yang boleh dilakukan tetap berniat di mikot. Jadi orang haid dari Madinah sudah haid nih. Jangan ntar aja deh tunggu selesai haid baru saya balik lagi ke mikot. Jangan. Tetap niat di mikot. Tapi dalam kondisi haid. Ya, silakan. Banyak kasus kan dia konsumsi obat ya. Ya. Ya, boleh konsumsi obat. Nah, ini mumpung masih lama nih jaraknya. Mumpung jaraknya masih lama, tolong ke dokter kandungan, ke spesialis obgyn untuk yang khawatir haidnya berbenturan dengan waktu tadi pelaksanaan tawaf ifadah. Kalau ada kekhawatiran boleh. Makanya kenapa penting untuk menandakan di tanggalan. Kalau ternyata di tanggalnya haid saya bukan ketika tawaf ifadah, saya sarankan nggak usah minum obat penunda haid. Kalau memang tidak bersamaan, kenapa? Biarkan aja haidnya keluar, kita lebih santai. Kenapa begitu? Karena memang ternyata kalau minum obat penunda haid, entah apapun juga mereknya, mau Primolut, mau Yasmin, mau Iyas, mau Lutenil, apapun juga itu obatnya, biasanya suka bentrok dengan hormon kita sehingga mengeluarkan flek. Walaupun disepakati oleh obgyn, oleh spesialis kandungan, flek-flek yang keluar setelah minum itu obat penunda haid itu sepakat, kami pembimbing ibadah dengan para dokter itu sepakat, itu bukan haid kalau baru flek. Kalau baru flek yang warnanya kuning kecoklatan sedikit itu bukan haid. Tapi kalau dia sudah nyemprot dan warnanya merah, coklat kemerahan, berarti obatnya gagal. Nah, ketika obat gagal mau nggak mau kan harus balik lagi ke dokter. Kadang-kadang suka ada yang berkreasi, obat gagal di double dosisnya. Nah, ini yang repot kalau hormonnya protes. Hormon protes yang melawan Bu, yang ada malah bleeding, pendarahan. Itu bisa tuh 3 jam darah keluar terus. Makanya saya tidak menganjurkan karena khawatir jenis hormonnya protes. Kayak jenis hormon saya itu protes. Kalau dikasih obat penunda haid malah dia batalin. Hormonnya nolak. Sudah dibatalkan bleeding. Jadi saya nggak pernah minum obat penunda haid. Ya, jadi sejak berapa belas tahun udah nggak pernah minum lagi. Karena sekali waktu itu pernah dalam 2 bulan 3 kali berangkat bawa jemaah umroh. Kalau 2 bulan 3 kali berangkat kan saya harus nunda haid betul-betul itu. Karena 2 bulan 3 kali berangkat. Ternyata hormonnya protesnya yaitu menjebol ya proteksi obat tadi sehingga bleeding. Bleedingnya itu bisa 2-3 jam muncul nggak berhenti. Jadi memang harus di stop obatnya sama sekali. Karena kalau nggak di stop, nah kebanyakan orang ya, kebanyakan orang ketika bleeding dia pergi ke dokter, tapi bukan dokter yang pertama, dokter di tanah suci. Dokter tanah suci akan ngasih obat dosisnya lebih kuat. Ya, dikasih Lutenil misalnya, dari Primolut dikasih Lutenil. Nah itu memang lebih kuat dosisnya, ternyata lebih melawan. Sebagian orang hormonnya lebih melawan, akhirnya lebih pendarahan. Itu yang paling bahaya. Jadi lebih bagus kalau kita lihat jadwalnya normal, tidak berbenturan dengan jadwal kita tawaf ifadah, biarkan saja, tinggal minum zam-zam yang banyak. Ya Allah segerakan selesaikan segera haidnya. Itu insya Allah zam-zam itu lebih mudah diatur karena bekerja atas perintah Allah berdasarkan doa kita. Itu lebih gampang diaturnya ya. Itu saran saya ya. Jadi syaratnya memang kalau mau ke dokter pakai obat dari sekarang. Nanti dokter akan cek hormon kita termasuk yang nurut atau termasuk yang melawan. Kalau termasuk yang nurut nggak masalah pakai obat. Tapi kalau yang melawan kayak hormon saya jangan ya. Hati-hati bleeding itu aja. Ya, kemudian ibadah ini tidak boleh dilakukan salat, kemudian tawaf, i'tikaf di masjid. Kalau yang tidak ditulis masalah khilafiyah berarti ini sepakat ulama salat nggak boleh lagi ya. Tawaf nggak boleh, i'tikaf di masjid juga nggak boleh. Berdiam diri di masjid dalam tujuan ibadah itu nggak boleh. Kalau sekedar lewat ke masjid mau ke raudhah boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Asalkan catatannya dengan menjamin tidak ada darah yang mengotori masjid yang netes. Kalau memang terjamin boleh, kan lewat doang, sekedar lewat, jangan sholat di raudhah, lewat doa keluar, ya. Itu jadinya selebihnya yang nggak boleh memang memegang mushaf ini khilafiyah. Kalau khilafiyah ada yang membolehkan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Apalagi kalau sekarang itu udah mudah, kita nggak pakai mushaf, pegang aplikasi Android, ya. Kalau memang ternyata mushaf nggak boleh dipegang, tapi kita pengen dengerin doa, ya udah setel aja aplikasi Android itu juga udah tenang kita insya Allah. Kemudian ziarah raudhah ini khilafiyah, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Kalau saya termasuk yang membolehkan tapi dengan syarat tidak mengotori masjid dengan darah kita.
perihal ihram bagi wanita haid. Jadi kalau bicara masalah lewat ke masjid, bukan itikaf. Kalau itikaf sepakat nggak boleh. Tapi kalau sekedar lewat, dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengambilkan sorban Rasul. Satu riwayat tentang sorban, satu riwayat tentang sejadah, tikar. Waktu itu Aisyah lagi haid. Kata Aisyah, saya tengah haid, masa ini saya masuk ke dalam masjid. Maka Rasul menjawabnya, apakah haid kamu ada di tangan? Enggak di tangan, enggak nyecar ibarat kata. Ya sudah, kata Rasul, ambilkan sekarang juga. Artinya Rasul sendiri yang memerintahkan untuk mengambilkan sorban. Riwayat lain mengatakan mengambilkan tikar sholat. Jadi Aisyah lagi haid tuh. Artinya kalau cuma sekedar lewat dan tidak berantakan, darah haidnya betul-betul bisa ditahan, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau kita khawatir deres banget misalnya, kayaknya udah pakai pampers saja, pakai tampon aja, gagal. Mungkin kita yang termasuk hiperplasia, ya, ataupun juga endometriosis, tebal-tebal kalau keluar, maka sudah, kalau lagi deres jangan masuk. Tunggu sampai derasnya berkurang, baru silahkan masuk ya. Perihal ihram bagi wanita haid, jadi tetap mandi sunnah, niat umroh merupakan rukun, harus ada labbaik Allahumma umratan ataupun labbaik Allahumma hajjan kalau haji ya. Kemudian ihram itu wajib. Setelah bersih harus segera mandi wajib tanpa wangian dan langsung melanjutkan tawaf dan sa'i ya. Artinya untuk wanita haid tidak ada halangan sama sekali. Masalah-masalah di saat ihram yang kerap luput dari jamaah wanita selain larangan tawaf saat haid. Yang pertama, jika ganti pakaian ya, ini ingat-ingat tidak boleh yang harum atau pakai pewangi. Karena jangan sampai misal kita haid, artinya orang-orang 4 hari sudah selesai menyelesaikan prosesi haji. Karena kita haid panjang sampai 9 hari misalnya, itu 9 hari bukan harus pakai satu baju, boleh ganti 3 kali, 4 kali, tapi yang dipakai memang tidak boleh wangi, itu aja. Jadi kalau ganti nggak apa-apa. Kadang-kadang nih, aduh baju yang nggak wangi udah habis, tinggal beli. Kadang-kadang di sana ada. Kemarin kalau bicara masalah beli baju masih banyak yang murah. 100 rial dapat 4 aja ada. Ya masih banyak, 100 rial dapat 4 masih banyak ya. Dan sekarang size-nya itu size Indonesia, kecil-kecil. Ya kalau dulu tuh size-nya gede-gede, kalau sekarang size Indonesia kecil-kecil. Jadi sekarang justru yang lebih hati-hati beli baju saya, karena size mereka sekarang kayak Indonesia. Kalau zaman dulu saya tenang, beli L aja pasti udah cukup. Sekarang mungkin ya. Menjaga batasan aurat ketika terbuka. Iya, ketika terbuka. Iya, hati-hati. Makanya kalau disebut menjaga batasan aurat terutama ketika berwudu di tempat terbuka. Yang jelas yang namanya aurat itu kan selain ini sampai ini. Nah, yang segini gimana? Gitu kan. Yang segini kan aurat nih. Dari pergelangan sampai ke siku. Makanya pentingnya kalau misalnya pakai mukena. Ya, pakai mukena jadi dicucinya di dalam mukena kalau memang dalam kondisi terbuka. Kalau kita pakai kaos kaki kan nggak harus pakai kaos kaki, Bu. Cukup diusap atasnya aja. Usap atasnya saja. Jadi nanti kita lihat gimana caranya Rasulullah SAW mencontohkan ya. Mencontohkan kita dalam kondisi beliau bepergian. Kalau dalam bepergian itu orang-orang Arab laki-laki pakainya khuf. Apa itu khuf? Khuf itu pernah lihat sepatu tawaf? Sepatu tawaf itu yang kayak kaos kaki yang tebal. Khuf itu dari kulit. Jadi memang mirip-mirip sepatu bot, panjang sampai atas, tapi kayak sepatu tawaf. Dari kulit postur begitu. Makainya susah, nyopotnya susah. Kalau sudah pakai susah, nyopot susah. Makanya kenapa Rasul mengatakan khufnya cukup diusap saja atasnya. Untuk apa? Untuk sholat. Sama ada dia dipakai jalan, dipakai ke kamar mandi, dipakai tidur, itu tidak dicopot-copot dengan catatan tidak sedang dalam kondisi junub. Kalau junub terpaksa harus dibuka karena harus mandi. Tapi kalau untuk wudu tidak. Wudu cukup diusap saja atasnya. Makanya kenapa Ali radhiyallahu anhu mengatakan seandainya syariat ini harus semuanya masuk akal, masuk logika, maka sungguh masal khuf, mengusap khuf itu tidak masuk logika. Sepatu yang kotor bawahnya, kenapa yang diusap atasnya? Jadi memang syariat ini nggak semua harus pakai logika, cuma pakai bahasa iman yang sudah dicontohkan oleh Rasul, kerjain aja udah enak ya. Udah sanksi sebentar. Mungkin yang memiliki mobil dengan plat B226 POT ada di sini? Ada nggak? Ada nggak? Soalnya di bapak-bapak nggak ada, ustazah mungkin menghalangi. Silakan. Adakah yang B226 POT? Nggak ada berarti ya?
Ya udah, terima kasih Ustazah. Atau lupa sama nomor mobilnya? Enggak ya? Ya, penting yang kita lihat. Nanti kita bahas sedikit surat Al-Maidah ayat 6 ya. Nah, kemudian tadi kita masuk hati-hati untuk masalah proteksi aurat. Kemudian masalah di saat ihram. Nah, dalam kondisi ihram kadang-kadang kita bosan dari satu tempat ke tempat lain, sama ada itu jalan kaki ataupun naik bis. Makin lama kalau naik bis, kadang-kadang kita udah bosan talbiyah, udah bosan akhirnya digigit-gigit kuku. Nah, padahal kan kuku nggak boleh digunting, sama nggak boleh digigit juga. Ya, kemudian tisu wangi ini yang paling bahaya. Makanya cukup disediakan stok tisu basah yang tidak wangi dalam kondisi ihram. Tisu basah yang tidak wangi. Tisu basah untuk popok-popok bayi itu banyak sekarang yang nggak ada parfumnya. Non perfume banyak sekali. Unscented atau non perfume ditulisnya. Karena nggak semua bayi-bayi juga bisa pakai tisu yang wangi. Ternyata bayi juga ada yang alergi dengan yang wangi. Makanya kenapa produk-produk itu sekarang ada yang tidak wangi. Nah, kita bisa beli yang nggak wangi itu ya. Kemudian juga terlihat aurat. Ya, proteksi baju ketika tidur di bis, hati-hati. Kadang-kadang kita mungkin kalau tidur suka tak sadar mangap mulutnya kebuka. Akhirnya kita bilang supaya nanti kalau kebuka nggak ada yang ngeliat, ngetawain, kita tidur kita tutup lah nutup wajah kan dilarang. Hati-hati ya. Nutup wajah dilarang dalam kondisi ihram ya. Pernah ada tuh kondisi sebelum pandemi waktu itu, bapak-bapak, kita ihram di musim dingin. Jadi istrinya masih di mikot, belum naik bis. Si bapak sudah selesai dulu, dia naik bis. Istrinya itu jaketnya ditinggal di bis. Si bapak duduk bareng istrinya. Jadi di bis namanya udah nyampe duluan, AC bis nyala, dingin. Orang yang pakai ihram kan? Laki-laki kan pakai kain ihram cuma 2 helai. Padahal udah kita bilangin nanti niatnya bareng-bareng di bis. Si bapak niatnya sudah di masjid. Jadi begitu naik ke mobil bis dia sudah berniat. Nah, dia lupa kalau dia sudah niat. Kedinginan di bis, dia pakai jaket istrinya. Udah gitu jaketnya itu ada kupluknya. Udah dipakai jaketnya, dia kedinginan, dia tutup kuplukannya, tenang gitu. Nah, sampai datang mutawif, istrinya naik. Istrinya tahu suaminya itu sudah mengucap niat ihram. Ya, yang lain kan santai karena berpikir kita kan belum mengucap niat ihram. Santai, mutawif datang cuma senyum-senyum aja. Wah, Pak gawat kalau udah mengucap. Si bapak baru sadar bersamaan waktunya dengan istrinya naik ke bis, istrinya jerit. Bapak kan udah mengucap, baru dia sadar ya kambing kena kambing, padahal baru detik pertama. Karena ada kambing itu masih di nekor gitu ya. Karena itu dahsyat. Kena kambing Pak, ya semua jadi kaget karena yang lain belum mengucap, belum mengucap duluan. Jadi sudah dalam kondisi ihram, dia kedinginan. Karena memang itulah, tak boleh pakai baju. Tapi kalau kerebongan pakai kain ihram boleh. Kerebongan pakai kain ihram, tapi itu juga nggak boleh nutup kepala. Ujian terbesar musim dingin memang kalau begitu bapak-bapak, karena nggak boleh nutup kepala. Dia cuma boleh kerebongan tutup semua. Karena kan pundak kanan itu kelihatan sunnah saja dan saat tawaf 3 kali putaran pertama. Cuma tawaf putaran pertama 3 kali putaran aja. Selebihnya mau ditutup nggak masalah. Bahkan kalau mau sholat wajib ditutup. Jadi kalau kita lihat di tanah suci ada orang sholat nggak nutup pundak kanan, berarti orang Indonesia. Orang Indonesia suka perhatian. Sholat itu buka pundak juga, padahal nggak boleh. Jadi harus tutup kalau sholat. Dia hanya dalam kondisi tawaf 3 putaran pertama yang sunnahnya dibuka ya. Ya. Iya betul. Ganti lemes juga kadang-kadang kan suka ada wangiannya. Ya hati-hati. Pokoknya itu yang disebut gak boleh wangi bukan cuma baju luar ya, bukan cuma kerudung, pakaian, sampai kedalaman. Kan kadang kita sudah mencuci semua yang luar nggak pakai wangi-wangi, dalamannya, ya entah itu dalaman BH kah atau celana kah, wah tambah pentingnya yang wangi itu yang repot ya. Hati-hati. Ya silakan. Lagi tahu apa tahu?
Ya. Ya, nanti kita praktek. Ada model sih. Ustazah. Ada modelnya nih. Wah, Anis ya udah Anis doang. Ustazah. Iya, Anis boleh Anis ya. Ustazah. Kemudian kita lihat ya, silakan. Kalau misalnya pakai software ya dia. Pakai apa software? Software. Oke, kayak minyak kayu putih gitu ya. Gimana? Nah ini penting, sama pertanyaannya kayak nggak boleh pakai cadar, boleh nggak pakai masker, sama. Itu kita kalau mau pakai, kita masuk angin, kita mau pakai obat, apakah boleh? Kalau obat boleh, dengan catatan obatnya bukan yang apa, bukan yang wangi ya. Sekarang apa? Minyak wangi lah, kok minyak wangi parfumnya lavender, minyak wangi, minyak kayu putih, kok parfumnya lavender. Minyak kayu putih kan aslinya dari pohon kayu putih, ya. Jadi nggak boleh yang aroma lavender. Self care, fresh care juga gitu. Aromanya ya mentol, harusnya mentol. Kalau mentol nggak masalah, tapi jangan yang aromanya aroma tadi. Ada aroma lavender, ada aroma yasmin. Malah ada yasmin melati. Nah ini minyak wangi atau minyak angin? Kalau minyak angin. Karena yakin nggak ada yang pakai parfumnya Cap Papa nggak ada kan? Nah, ya ibu silakan bu. Ya ibu silakan. Ya. Alhamdulillah semua yang dimakan nggak masalah, karena nggak ada yang belum minyak wangi. Kita kan nggak mungkin menelan minyak wangi dan meminum minyak wangi. Jadi kalau makanan nggak apa-apa beraroma. Contoh yang misalnya wangi serai kan ada kan? Ya nggak masalah, serai wangi. Apalagi yang wangi-wangi semua bumbu dapur itu rata-rata di tanah suci memang wangi. Bumbu dapurnya karena yang masak lakukan India gitu ya. Jadi memang semuanya wangi dapur, bumbu dapurnya. Kalau minyak tawon Ustazah? Ya? Minyak tawon. Minyak tawon juga nggak apa-apa. Dari yang pakai parfum minyak tawon kan? Ya. Ada Minyak tawon, minyak kapak nggak apa-apa. Remason, silahkan. Iya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi penting untuk dipahami bicara tentang tawaf wadah. Tawaf wadah di umroh itu hukumnya hanya sunnah, tidak dikerjakan tidak mengapa untuk umroh. Tapi kalau yang namanya sunnah kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, nggak apa-apa. Makanya kalau tawaf wadah di umroh lebih ringan hukumnya dibanding tawaf wadah di haji. Kalau di haji dia termasuk wajib. Kalau misalnya dikerjakan jelas harus, kalau namanya wajib, ditinggalkan maka kena dam. Ya itu karena tawafnya termasuk wajib. Masalahnya untuk di umroh dengan di haji sama peraturannya. Untuk wanita yang haid tidak perlu tawaf wadah dan tidak perlu kena dam. Itu makanya banyak sekali keringanan yang diberikan Allah untuk wanita, apalagi kalau lagi haid. Lagi haid itu udah enak itu ya. Kita nggak perlu mengkodok sholat. Kalau haid ya beneran haid gitu, nggak perlu mengkodok sholat. Termasuk tadi nggak kena dam dan dia nggak perlu tawaf wadah. Yang haid itu sudah selesai begitu saja. Ya. Ada lagi tadi yang depan mau nanya, silakan. Ya. Mandi ya, bagus pertanyaannya nanti berkaitan dengan apakah orang ihram boleh mandi? Apakah orang ihram boleh sikat gigi? Bukan cuma boleh, harus ya kalau sikat gigi. Dan terus kalau mandi gimana? Nah mandinya orang ihram tetap tidak boleh pakai wangi-wangian. Makanya kalau misal ada yang pengen beli produk sabun ihram, sampo ihram, sunscreen ihram, bagus, gak apa-apa. Artinya apa? Yang lebih utama buat kita bukan wangi sebenarnya. Yang paling penting tidak tercium bau. Jadi mohon maaf, kayaknya cuma memang negara-negara Asia yang punya produk kayak begitu. Kalau dari negara-negara lain, Afrika terutama India, wah. Makanya kadang-kadang ini ujian buat kita, lisan supaya terjaga. Kalau lagi tawaf, itu suka pusing. Tuh kemarin bulan lalu tuh ada jamaah yang udah ngeluh, ya Allah kenapa bau banget. Itu ngeluh, kenapa? Karena kadang gini orang besar-besar, laki-laki terutama. Karena kan kalau laki-laki pakai kain ihram udah selesai ya. Artinya udah mungkin dia, padahal itu umrah loh bukan haji. Umrah kan harusnya cuma sebentar. Tapi kenapa dia dalam kondisi umrah betul-betul mungkin tidak mengambil sunnah berwangi-wangi sebelum umrah. Padahal itu sunnah. Ternyata sunnah itu hanya dikerjakan oleh segelintir orang. Banyak yang ada nih, apalagi kita, masya Allah tuh berarti orang tinggi-tinggi ya. Seukuran saya aja sudah di bawah pinggangnya. Berarti kan orangnya tinggi-tinggi. Makanya jarang-jarang saya merasakan melayang
Kecuali ketika haji 2002 dulu, 2003 saya masih kecil gitu ya. Ibarat kata kalau punya anak baru 4, baru 5. Kalau sekarang anak udah 6, cucunya udah 4. Nah makanya kok masih melayang kemarin? Berarti orangnya lebih besar. Orangnya besar, orangnya tinggi. Itu kita orang Indonesia diketekin semua. Mereka bilangnya diketekin. Ya, jadi diketekin itu udah pusing memang. Cuma memang ujian, nggak boleh ngomong. Di belakang udah jadi Ustaz, saya mau pingsan, bau udah gitu. Tapi memang juga udah gak bisa ngapa-ngapain karena memang mabok kita. Nah itu mungkin pengingat kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu, maka jaga kebersihan, ya, jaga kebersihan supaya minimal tidak bau, minimal nggak bau. Kalau memang sebelum ihram kan sunahnya wangi kulit kita. Tapi kan kalau sudah berhari-hari, nggak mungkin wangi-wangian itu bertahan berhari-hari. Maka minimal tidak bau. Kalau sebenarnya untuk deo, kalau memang kita nggak dapat produk yang non perfume ataupun untuk orang ihram, kalau di apotek-apotek di Mekah Madinah jual deo yang untuk orang ihram, apotek Mekah Madinah. Tapi kalau mau simple lagi di Indonesia, batu tawas. Batu tawas itu harganya murah, ya, itu paling simpel, nggak akan ada bau. Batu tawas itu awet, itu deo awet itu batu tawas, ya. Batu tawas dipakai gitu aja, atau kalau mau digerus, tapi kalau digerus rada tebel. Jadi mendingan batu tawas diairin dikit, diolesin aja, diairkan sedikit ya. Meleleh apa? Itu nggak wangi. Batu tawas nggak wangi sama sekali. Yang repot kalau pakai MBK. Kalau MBK ada yang parfum, ada nggak? Nggak ada kan? Wangi deh. Wangi jangan. MBK wangi, nggak bisa. Pokoknya itu biasanya batu tawas. Air panas, air biasa saja, celupin air biasa. Iya, diairin aja. Oh diairin. Bentuknya air batu ya, bentuknya batu, tinggal celupin ke air, dipakein. Bisa dipakai oleh ini berkali-kali itu awet itu keras dan awet ya. Keras dan awet dia menghilangkan bau ya. Itu yang paling simpel. Itu biasanya solusi anak kos-kosan tuh, karena anak kos-kosan kan ngirit. Kalau ngirit pakainya tawas tuh ya. Dicoba di tanah air dulu saja. Dicobain dulu di tanah air, coba dicoba. Ya silakan. Ada ya, alergi, iritasi, wah. Oh kalau digerus, jangan digerus. Iya. Iya, bagus pertanyaannya. Jadi ingat di dalam Islam segala sesuatu yang mudarat ya, segala sesuatu yang akhirnya mudarat ke tubuh, hukumnya dari boleh mubah berubah menjadi makruh. Maka tadi saya tidak sarankan digerus. Kalau digerus dia akan, karena tebal bentuknya kalau digerus, itu tentunya akan menyumbat pori-pori. Otomatis akan iritasi, lecet, perih, jangan. Nah ini beberapa kali ada yang praktek cuman batu utuh doang. Dia kan awet kalau cuma dicemplung, olesin mungkin kita berpikir nggak ada manfaatnya, tapi efektif. Ada beberapa kasus memang atlet yang nggak bisa pakai deo, dia justru iritasi kalau pakai deo. Akhirnya ada yang menyarankan tawas. Saya tanya hasilnya gimana ketika tawas? Lumayan, asal dengan catatan tidak digerus. Kalau digerus ya iritasinya parah. Anak saya pernah nyoba tuh yang digerus ketika dia kos-kosan kuliah. Wah parah banget, panas terus iritasi. Akhirnya mohon maaf ketiakan malah jadi hitam. Itu gara-gara tawas. Jadi memang, nah kalau begitu apakah tawas itu kalau dalam ukuran standar mungkin nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi jangan bawa sebanyak-banyak ya Bu ya. Karena memang kan kita cuma 5 hari. Jadi cari aja tawas yang ada tebal, yang rada besar batu. Ya, tapi jangan yang ini, jangan yang hancur-hancur kecil-kecil jangan. Cuma 5 hari cemplungin ke air, olesin dikit aja. Dia memang nggak akan kayak deo Bu, ada minyak enggak. Jadi yang penting udah nggak bau aja. Memang rada unik tawas ini kok bisa menyerap bau ya, nggak tahu juga kenapa. Tapi yang penting jangan digerus, hati-hati kalau digerus. Dia jadi tebel dan menutup pori-pori, nah itu yang bahaya ya. Ada silakan, kalau nggak ada kita lanjut. Ya, permasalahan yang sering terjadi di kala haid.
minum obat-obatan. Ya, penunda dan pencegah haid. Keinginan untuk berdiam diri di masjid, i'tikaf, ziarah raudhah, tawaf sunnah. Nah, ini yang ada yang boleh, yang jelas ada beberapa hal dibolehkan dan beberapa hal dilarang. Contoh, i'tikaf dilarang. Kemudian ziarah raudhah jelas boleh kalau lagi haid. I'tikaf yang paling utama dilarang, nggak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian tawaf sunnah juga nggak boleh kan lagi haid. Kemudian keinginan ziarah ke baki, ma'la dan tempat-tempat lain nggak masalah. Kemudian pelaksanaan tawaf umrah, tawaf ifadah otomatis harus tertunda kalau kita dalam kondisi haid. Adapun pelaksanaan tawaf wada tadi sudah ditanyakan, clear, nggak perlu. Orang haid tidak perlu tawaf wada. Dan juga orang haid sama ada tawaf wada di umrah atau tawaf wada di haji, sepakat ulama tidak terkena dalil ya kalau tidak dilaksanakan. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa semoga perjalanan menuju tanah suci untuk umrah dan haji Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan haji yang mabrur, ghaniman maghfur, sa'yan masykur, amalan makbul wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita selesai, kita mau praktek wudu. Ibu-ibu boleh buka surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Kita tunggu modelnya dulu datang. Surat Al-Maidah ayat 6 ya. Jadi saya ceritakan sedikit tentang tafsiran surat Al-Maidah ayat 6. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Ya. Jadi itu surat 5 ayat 6. Ternyata kalau kita lihat masyarakat Arab yang tinggal ya di padang pasir, itu selalu kalau keluar rumah laki-laki pakai sorban. Kenapa? Panas dan kalau sekarang enak nggak pakai sorban pun nggak masalah, kita pakai mobil. Dulu kendaraannya cuma onta dengan kuda, sama keledai, kebuka semua atap. Ya, jadi makanya kenapa kalau perempuan kan pakai kerudung, kalau laki-laki pasti pakai sorban. Nah, laki-laki pakai sorban untuk menghindari heat stroke, jelas, supaya nggak langsung kena darbatus syams. Nah, kalau udah kayak begitu, sorban mereka panjang-panjang, 1 meter, 1,5 meter, 2 meter. Nah, makanya kenapa tidak mungkin setiap wudu dibuka. Rasulullah SAW mencontohkan dalam kondisi pakai sorban berarti dalam kondisi beliau musafir, dalam kondisi beliau berjalan keluar rumah, agak jauh mungkin. Nah, itu beliau selalu mengusap kepala, itu bukan kepalanya yang diusap, tapi sorbannya. Berarti untuk perempuan pun, kalau Rasul sudah mencontohkan di sorban seperti itu, untuk perempuan juga bisa, yang diusap kerudungnya. Itu baru cara pertama ya. Cara pertama dalam kondisi pakai sorban, berarti cara pertama dalam kondisi kita pakai kerudung. Cara kedua, Rasul mencontohkan sorbannya diangkat sedikit. Ketika sorban diangkat sedikit, tangan yang basah kena air wudu itu dimasukkan ke dalam. Berarti kalau kita dalaman yang diangkat sedikit, tangan yang basah kena air wudu sampai kena ubun-ubun. Selebihnya dari luar sorban. Itu cara kedua. Sebagian ulama mengatakan nggak harus ubun-ubun. Bisa kalau kita dari dalam begini, dalaman kerudung diangkat, pokoknya kita kena nih. Ada bagian kepala yang kena. Kepala ya, bukan rambut. Karena orang Indonesia, lagi-lagi orang Indonesia, yang diwudukan bukan kepala, tapi rambut. Pernah nggak lihat orang laki-laki terutama yang wudu gini doang? Rambutnya? Bukan kepala, rambut. Enggak diperintahkan rambut. Ayat mengatakan kepala. Wamsahu biru'usikum, yang diusap ru'us, kepala. Jadi punya rambut nggak punya rambut, punya rambut atau botak tetap usap kepala. Nah, kepala jelas sepakat kalau tidak dalam kondisi kita berpergian, kita nggak pakai kerudung berarti di rumah. Rasul juga dengan para sahabat pria tidak pakai sorban, itu sepakat. Kepala langsung kena, nggak boleh kerudung doang yang dipok-pokin gini, tapi kepala harus kena air. Wamsahu itu artinya apa? Diusap. Wamsahu itu diusap, bukan diguyur. Karena kalau kita bicara tentang faghsilu pertama, idza kuntum ila sholati faghsilu. Ghasala itu dicuci. Kalau dicuci berarti airnya harus ada di tangan. Yang dicuci apa? 2. Wajah dengan tangan sampai siku. Mau nggak mau tangan sampai siku ini harus kebuka. Nggak bisa tangannya doang diguyur. Nggak boleh bajunya yang diguyur ya.
Karena suka ada yang pakai baju ternyata bajunya nggak bisa dimundurin sampai ke siku, bajunya diguyur. Karena perintahnya yang dicuci langsung. Yang dicuci itu apa? Yaitu tangan. Nah ini gimana caranya kalau nyuci tangan? Berarti kan harus ada airnya terkena, dan ini harus tidak boleh terlihat oleh lawan jenis yang bukan mahram. Sembunyikan di balik kerudung ataupun di balik mukena. Nah ini yang dicuci wajah dengan tangan sampai pergelangan. Karena di situ rukunnya saja yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 6, berarti wajah 1 kali, tangan kanan sampai siku 1 kali, tangan kiri sampai siku 1 kali. Yang 3 kali itu apa? Itu sunnah, bukan rukun. Itu sunnah ya. Nah kemudian tadi fagsilu, cuci. Berikutnya wamsahu, usap. Kalau usap berarti bukan cuci. Kalau ada laki-laki misalnya habis wudhu di masjid kayak habis kecemplung, rambutnya basah kuyup, berarti dia bukan cuci, bukannya basuh, bukannya usap, bukan wamsahu, dia cuci. Itu bukan perintahnya dia cuci, padahal perintahnya cuma usap. Kalau laki-laki nggak pakai sorban dari depan ke belakangin, ke depanin lagi. Makanya suka acak-acakan rambut mereka. Sesudah itu diperintahkan untuk menyisir dengan rapi pakai jari tangan. Itu laki-laki. Beda kalau lagi nggak pakai sorban. Pakai sorban 2 cara, sorbannya saja atau diangkat sedikit sorbannya kena sampai ubun-ubun tangannya, baru di luar sorban. Perempuan juga gitu. Nah, masalah kaki tadi ada yang tanya. Kalau kaki gimana? Kaki dalam kondisi kita tidak pakai kaos kaki, jelas bukan dalam kondisi tawaf dan bukan dalam kondisi kita lagi sholat dan bukan dalam kondisi kita lagi ihram. Ihram, sholat, tawaf, rapat. Kalau enggak kadang-kadang suka nggak pakai kaos kaki, maka harus dicuci. Cucinya sampai mata kaki minimal, sampai mata kaki. Tapi kalau dalam kondisi kita pergi, kita tawaf, kita sholat, ya kita umroh misalnya atau ihram, itu kan rapat. Gimana caranya? Apakah buka terus setiap kali mau wudu? Kalau memang tidak merepotkan silahkan. Tapi Rasul sudah memberikan cara yang paling mudah, hanya masal khuf yang diusap atasnya saja. Yang tadi disebutkan oleh Imam Ali. Kalau seperti itu yang kotor bawah, sungguh tidak masuk logika. Yang diusap atas. Karena ternyata agama ini aturannya tidak harus selalu masuk logika. Kalau Allah dan Rasul sudah mencontohkan, sudah kerjakan saja. Yang penting ini dengan catatan dan syarat. Sebelum kita pakai sorban, sebelum kita pakai jilbab, sebelum kita pakai sepatu dan kaos kaki, sudah dalam kondisi berwudu. Dan sepatu yang dipakai dalam kondisi suci, tidak ada najisnya. Simple, sekali. Sekali cuci wajah, sekali cuci tangan sampai siku, kanan sekali, kiri sekali usap kepala, sekali kaki kanan diusap atasnya, sekali kaki kiri diusap atasnya. Itu nggak usah air banyak-banyak, cukup kita bawa air segelas di dalamnya langsung saja, ya boleh dipraktekkan saja. Ya ini ada banyak segelas, kalau sebotol kok kebanyakan, setengah gelas aja udah cukup. Ini setengah kurang ini saja nih. Ya setengah gelas sudah cukup, boleh dipraktekkan. Sekalian wudhu. Ya, jangan menutupi kamera. Kameranya rekamannya nggak dikasih kamera lagi kan? Oke, sampai saya aja ya. Oke. Sengaja di situ modelnya supaya tidak tershoot kamera. Iya. Ya, sekarang ayo apa dulu? Wajahnya tangannya kalau sudah ada air jangan dihilangkan lagi airnya. Langsung ke wajah. Pelan. Langsung. Langsung karena bukan usap, cuci. Bedanya dengan usap, kalau usap pokoknya ratakan tangan dengan air. Tapi kalau ini cuci harus ada air yang nempel. Nah, sekarang tangan kanan 1 kali. Jadi emang harus ada yang nuangin ya. Langsung. Nah, langsung sampai siku. Harus sampai siku berarti harus cari baju yang bisa digulung sampai siku. Ya, manset kan bisa dilepas. Manset harus dilepas ya. Sekali aja, sekali juga nggak apa-apa. Sekali asal sudah basah, masalahnya sekali nggak mungkin basah kan? Ya, pokoknya harus kena semuanya bagiannya. Nah, ini harus basah semua nih sampai depan-depannya. Nah, kalau kita guyur air beda ya. Kalau guyur air kan sekali sudah selesai. Tapi masalahnya ini kan airnya cuma segini. Nah, itu makanya harus ada yang nemenin. Jadi kalau batal harus keluar dari barisan. Dari barisan tawaf ya. Tangan sudah berarti tinggal mengusap kepala dan kaki ya. Kepala, nah boleh kepalanya saja, jilbabnya sampai belakang ya, sampai belakang kepala. Atau diangkat sedikit dalamannya, ya ini cara kedua, nah sampai kena ubun-ubun. Ya sampai kena ubun-ubun. Angkatnya, nah sampai kena ubun-ubun. Nah sisanya dari luar kerudung. Nah
Sisanya dari luar kerudung. Ini cara yang kedua ya. Nah, tinggal kaki, usap kaki kanan di atasnya, ya atasnya ya, ya atasnya sekali kanan, atasnya sekali kiri. Kaos kakinya? Ya, kaos kaki, pakai kaos kaki nih, kaos kaki ya, pakai kaos kaki. Jadi kaos kakinya saja. Kalau khuf yang Rasul pakai itu fungsinya dalam satu waktu yang sama sepatu jadi kaos kaki juga. Jadi kaos kaki plus sepatu itu. Karena memang kulit itu tebal, nggak butuh kaos kaki lagi. Jadi dalam satu waktu yang sama ya dia kaos kaki ya dia sepatu dipakai jalan karena kulit. Kalau kita kan sepatu kulit atasnya doang ya, bawahnya tetap soalnya karet kalau enggak apa tuh getah ya. Berarti kaos kakinya nggak dibuka ya Ustaz? Bawahnya nggak usah dirusak, atasnya aja. Kaos kakinya nggak dibuka? Kaos kaki kalau kita mau sholat pakai sepatu cukup sepatunya. Tinggal kita sholatnya pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Kalau pakai kaos kaki berarti kaos kakinya yang diusap ya. Kan sholat boleh pakai sepatu. Rasul pakai sepatu. Khuf itu sepatu. Jadi bukan cuma kaos kaki ya. Itu khuf itu udah mewakili antara sepatu dengan kaos kaki. Ada yang bertanyakan? Silakan. Ya. Kalau di pesawat nggak boleh. Pesawat tidak mengizinkan ada tetesan air sedikit pun. Sebenarnya bukan hanya nggak boleh di kabin ya, termasuk di dalam kamar mandi juga nggak diizinkan sebenarnya. Cuman ngerinya kan kadang-kadang kita masih suka air becek ya di kamar mandi. Sebenarnya teknologinya nggak boleh ada tetesan air. Kenapa? Karena kan semuanya elektronik. Ya. Ketika semuanya elektronik tidak boleh ada tetesan air karena takut korslet. Masalahnya kadang-kadang kita suka nggak pede, tetap aja wudhu di kamar mandi. Kalau di Masjid Nabawi Ustazah? Kalau di mana? Di masjid? Iya, di Masjid Nabawi makanya. Oke. Nah kalau di Masjid Nabawi boleh begini tadi. Boleh. Dalam kondisi ihram bu. Dalam kondisi ihram jangan buka-buka. Kalau nggak kondisi ihram nggak apa-apa bu. Boleh buka wudhu nggak masalah kalau nggak kondisi ihram. Ya, tapi kalau kondisi ihram aja yang rapat-rapat mendingan. Karena khawatir. Tapi kalau nggak ihram bebas merdeka. Ada lagi yang bertanyakan? Jadi kalau di Masjid Nabawi boleh ya Ustazah? Boleh, dengan catatan ya, jangan kelihatan petugas. Kalau kelihatan petugas diomelin. Kalau kelihatan petugas diomelin, makanya jangan dekat air zam-zam. Lebih bagus bawa airnya ke tempat duduk kita. Gak akan mengotori karpet insya Allah. Ya, gak akan mengotori karpet kalau kayak gitu tadi modelnya. Gak akan mengotori, kita bisa lihat seberapa banyak air yang netes, gak ada. Ya, jadi memang jangan deket zam-zam. Kemarin itu ada yang disemprot karena orang dari Mesir, ibu-ibu dari Mesir berwudu seperti itu tapi di pinggir kotak-kotak zam-zam. Ya, jadi bermil, jadikan ini zam-zam. Dia wudunya persis itu dimarahin. Karena zam-zam kan yang diteruntukkan khusus untuk minum sebenarnya. Kalau semuanya wudu repot habis. Nah makanya dimarahin waktu itu. Jadi hati-hati, jangan ketahuan petugas saja. Ada lagi yang tanyakan? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kalau wudhunya batal, kita melakukan seperti yang diperhatikan tadi. Tentu aurat kita terbuka saja, tangan ya kan terbuka. Sementara kita tahu itu kan tidak hanya wanita saja, antara dengan wanita. Itu apa dibolehkan atau bagaimana? Bagus penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Tadi kita sebutkan kalau dalam putaran tawaf kita batal maka kita harus keluar. Ingat nih, kita baru misalnya 3,5 kali putaran. Lupakan yang setengahnya. Ingat 3 aja. Kita keluar dari barisan tawaf, cari tempat tersembunyi. Ambil air zam-zam kalau belum punya, tapi kalau sudah punya botolnya isi setengah aja itu bisa kita gunakan. Jadi jangan wudhu di putaran tawaf ya. Jangan berwudu di putaran tawaf, keluar dari putaran tadi. Makanya mau nggak mau harus lapor. Lapor sama siapa? Sama mutawif, sama teman, sama ustadz, sama pembimbing. Saya mau keluar karena batal. Biasanya dibiarkan ada 1 orang yang mendampingi dan menemani. Kalau memang batal, tapi sebisa mungkin ibu-ibu doa semoga tidak batal di putaran tawaf. Ya, amin. Jangan sampai batal di putaran tawaf. Berdoa. Kenapa? Karena
boleh jadi terlepas dari rombongan. Sebenarnya sih nggak ada masalah terlepas dari rombongan. Seandainya begitu Bu ya, ingat-ingat hitungan kita. Jangan sekali-kali nanya sama orang, kita udah berapa kali putaran? Tidak, masing-masing menghitung putarannya sendiri. Dan berwudu seperti ini sangat simpel. Pertama kalau kita berdua keluar dari putaran tawaf, tadi dengan catatan kita pakai apa? Mukena ataupun kerudung yang lapang sehingga ketutupan. Kalau kita gulung, tadi ini sengaja diperlihatkan karena kan ibu-ibu harus lihat, makanya dilihatin. Sebenarnya harusnya di dalam kerudung tadi prosesnya. Tadi dilihatin karena supaya mencontoh yang kena itu sampai ke siku ya. Jadi harus keluar, itu satu. Yang kedua, kalau sudah keluar kita masih merasa nggak nyaman, banyak laki-laki yang bukan mahram. Nanti diingat-ingat Bu, di setiap tangga jalan di Masjidil Haram, setiap tangga jalan di bawahnya itu tempat wudhu. Kalau ada eskalator tangga jalan, di bawah eskalator itu tempat wudhu perempuan. Tempat wudhu Bu ya, bukan toilet, tempat wudhu saja. Lebih enak, jadi setiap lihat aja di tangga jalan itu di bawahnya pasti tempat wudhu ya perempuan. Jadi ada beberapa posisi tangga jalan, kalau enggak 4 posisi arah mata angin atau 5, itu semuanya tempat wudhu perempuan. Jadi enaknya berdua, jangan keluar sendirian ya. Waktu saya sudah ditulis habis. Mohon maaf lahir batin. Nanti kalau tetap ada yang mau tanya, tanyain aja ke saya. Minta nomor telepon saya sama. Bisa boleh nanti gabung ke grup kita. Boleh ya teman-teman ya. Boleh banget saya biar gampang ya. Insya Allah biar bisa tanya jawab. Amin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Insya Allah haji mabrur, dapat masykur, samian masykur, dapat maghfur, amalan makbulan insya Allah. Waliyarohan lantabur. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Ustazah. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustazah bermanfaat buat kita semua ya.